Halo brother, ketemu lagi dengan Abu Akila ATT. Moga-moga kita senantiasa selalu dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan semua urusan. Kali ini kita akan mujakarah tipis, kita akan saling mengingatkan ya. Apa yang harus kita ingatkan tentunya perkara agama. Kalau perkara dunia, semua orang pada tahu, semua orang pada paham. Ya, tapi perkara agama ini kadang-kadang kita suka lupa. Maka kali ini kita muzakarah supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat, kita amalkan, kita dakwahkan. Ya. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim alladzi khalaqal mawjudat min dhulumatil adam binuril ijad wa ja'alaha dalilan 'alal wahdaniyati lidawil basair ila yaumil mi'ad wa syar'in syar'an ihtarahu li nafsihi wa anjala bihi kitabahu wa arsala bihi sayyidul ibad. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadar rasulullah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunzikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna bisabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum. Wa kaifa yujaddidu imanana ya Rasulullah fa akshiru min qawli la ilaha illallah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulihil karim minasyahidin. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa lagi dan lagi senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, karena sampai saat ini, detik ini, kita sekalian masih saja dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kita sekalian kemampuan untuk menjalankan berbagai macam perintah Allah yang sifatnya wajib maupun yang sunnah. Moga-moga kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mengerjakan perintah Allah, ikut contoh bagi Nabi ila yaumil akhir. Dan termasuk kita menjadi anak-anak yang soleh, anak yang soleh-solehah, sehingga bisa membantu orang tua kita di dunia sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa ditetapkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana al-mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'at, dan moga-moga kepada kita sekalian yang senantiasa belajar istiqomah menghidupkan sunnah baginda Nabi. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan di dalam Al-Qur'an salah satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah sampaikan, maukah aku tunjukkan kepada kalian semua, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu pekerjaan, satu proyek, satu tender yang mana engkau kerjakan kamu tidak akan rugi di dunia dan akhirat. Maukah aku tunjukkan satu perniagaan, satu pekerjaan, satu tender yang mana engkau kerjakan kamu tidak akan rugi di dunia yang sementara ila akhir selama-lamanya. Pertama, tu'minuna billah, iman kepada Allah. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Yakin 100% bahwa yang menciptakan Allah, yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, kita tinggal di bumi Allah, tanah milik Allah, air punya Allah, udara punya Allah, semua yang Allah ciptakan milik Allah. Yakin kepada Allah bahwa susah, senang, kaya, miskin, bahkan hidup dan mati, semua ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Karena modal iman ini penting. Sampai Allah kerahkan 124.000 para sahabat datang mendakwakan agama di seluruh penjuru, yaitu perkara iman. Maka Allah sampaikan di dalam surat, di dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Ketika kami bentangkan amal-amal kalian, amal-amal sholat, puasa, haji, umroh, sedekah,
seluruh amal-amal kebaikan suatu saat kami kumpulkan di satu padang, di satu lapang yang luas membentang. Kemudian faja'alnahu, kami jadikan amal itu haba'am mansurah, tidak ada apa-apanya. Amal itu tidak ada apa-apanya. Faja'alnahu haba'am mansurah. Ketika kami kumpulkan semua amal kalian, faja'alnahu haba'am mansurah, hilang di bawah angin. Seperti apa? Seperti debu yang berterbangan. Karena nilainya tidak ada. Jadi amalan kita ini kalau tidak didasari dengan iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, sia-sia. Jadi nggak ada apa-apanya. Makanya iman ini penting hadirin, ya. Iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, ya. Iman kepada hari kiamat, iman 100% yang membuat hidup dan mati hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi kita rezeki Allah. Ya. Allah yang memberi kita rezeki, Allah yang membuat kita mati, semua Allah. Ini tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau iman yang benar, maka semua amalnya ikut benar. Ya. Imannya benar, rantainya adalah sholat. Ya. Kalau orang sholat, pasti dia iman. Ya. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang iman kepada Allah, tapi nggak ada realisasinya, tidak mengerjakan sholat, maka dia bohong, nggak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara iman adalah barometer dari semua amal. Iman para malaikat itu konstan, tidak berubah dari dulu. Ketika dia perintah Allah sujud-sujud, disuruh berdiri-berdiri, disuruh ruku-ruku, hadirin mulia. Imannya para nabi yazid, nambah tiap hari, susah senang nambah tiap hari. Tapi al-mu'minu yazid wa yankus. Kita ini orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman ini kadang naik kadang turun. Dan itu sudah sunatullah hadirin mulia. Yang aneh zaman sekarang bukan naik turun tapi keluar masuk. Pagi iman, sore sudah kafir lagi. Sudah tidak beriman pada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman pada Allah, al-imanu yazid wa yankus. Iman kadang naik kadang turun. Kalau dalam suasana halakoh, membicarakan pentingnya iman, bagaimana urgennya pentingnya iman, ya, maka imannya naik hadirin mulia. Cerita tentang bagaimana para nabi, para sahabat, ya, para kisah-kisah orang soleh hadirin mulia, kisah-kisah sahabat, imannya naik. Tapi setelah keluar dari majelis, keluar dari halaqah, imannya turun lagi. Imannya itu berdasarkan suasana dan keadaan. Alhamdulillah. Maka teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman adalah perkara yang penting. Maka dalam hadis keterangan, jaddidu imanakum, perbaharuilah imanmu. Wa kaifa yujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kita ini memperbaharui iman kita? Faksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak kalimat la ilaha illallah dan direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Orang iman kepada Allah itu tidak yakin kepada makhluk. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, dia lihat air, itu air tidak bisa menghilangkan dahaga. Yang menghilangkan dahaga siapa? Allah. Orang yang iman pada Allah 100%, dia lihat pisau, dia lihat pedang, dia lihat keris, tidak bisa membunuh. Walaupun keadaan pisau itu tajam. Tapi orang yang beriman ta'aluk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mematikan, yang merobek, yang memotong, yang memutuskan hanya Allah Subhanahu wa taala. Pisau hanya asbab. Maka hadirin, nah, kita belajar bagaimana hari demi hari dengan mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, terpatri dalam hati kita, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kasih makan, Allah yang kasih minum, Allah yang menciptakan udara, Allah yang menciptakan air, ya. Allah yang menguasai dua alam, Allah Subhanahu wa taala yang menguasai segalanya. Maka penting, kalau iman kita sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan nusratullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa fathun qarib. Sudah dekat pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan akan mengangkat kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu harus diusahakan.
Setelah kita ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dipraktek. Karena dalam kalimat la ilaha itu ada la nahab. Tidak ada lagi satu makhluk pun. Makhluk tidak bisa membawa manfaat dan madarat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan nusratullah kepada kita. Bagaimana para anbiya alaihissalatu wassalam pun demikian, ya. Mereka yakin sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian praktek amal. Jadi hanya nggak diucapin aja. Maka kita kenal dengan sahabat dalam hikayat sahabah itu ada yang namanya wali Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya baca iman ya Allah, iman ya Allah, iman ya, iman ya Allah. Tapi Allah tidak mendatangkan, malah Allah datangkan pelajaran buat beliau. Allah datangkan satu burung, ya, satu makhluk ke atap rumahnya. Kemudian dia berkata, siapa itu? Maka binatang itu bilang, aku onta. Maka dia seorang wali, onta itu tempatnya itu di padang pasir. Kamu memang sial. Bukannya di padang pasir, malah di atas atap. Maka dengan kebesaran Allah, dengan izin Allah, itu makhluk pun bicara. Hai wali Allah, hai fulan bin fulan, kamu itu lebih jahil, kamu ini lebih sial. Masa cari iman duduk-duduk saja di dalam kamar, ya, ya beliau. Jadi iman ini ada usaha. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kalau kamu bersungguh-sungguh di jalanku, sungguh-sungguh mujahadah, sungguh-sungguh di jalanku, dijawab di beberapa tafsir sampai 7 kali. Pasti aku tunjukkan jalan-jalan hidayah. Jalan-jalan hidayah termasuk jalan-jalan dunia di mulia. Iman kita harus benar kepada Allah. Muhammad Rasulullah ikut contoh yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Menyelesaikan masalah dengan sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat. Ada masalah sholat. Minta kepada Allah supaya Allah menyelesaikan masalah. Kadang-kadang enggak. Kita merasa jadi Tuhan. Dari mulai waktunya aja, padahal di dalam musola, di masjid itu kadang-kala ditulis di tembok, di atap, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat sudah ada waktu-waktunya, sudah ditentukan waktu-waktunya. Tapi kita itu sok, ya, Allah kuasa, makhluk sok kuasa. Kita bikin jadwal sendiri. Zuhur mendekati asar, ya, maghrib, asar mendekati maghrib. Ini hari mulia, ini masalah besar ya dia. Jadi hari ini orang banyak yang sholat, tapi masalah tambah banyak. Kenapa? Syarat tertibnya nggak dipakai. Makanya ikut yang dicontohkan Rasulullah SAW. Bagaimana sholatnya selalu di masjid, ya, di mana azan dikumandangkan, ya, di masjid berjamaah di awal waktu. Baru minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala al-kasih. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Gitu hari mulia. Jadi kita menjalankan perintah Allah dengan didasari iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sholat kita akan berkualitas, akan berbobot dan mampu mengundang hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman harus benar, amal ikut contoh baginda Nabi. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, kita nggak akan merugi di dunia ini. Kalau senantiasa ikut Nabi, iman kepada Allah, ikut Rasulullah SAW. Wa tujahiduna, yang kedua, wa tujahiduna fid dunya, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang kedua, kalau kamu mengamalkan perkara, yaitu bermujahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala, bi amwalikum wa anfusikum, diri dan harta, kamu tidak akan merugi di dunia sampai akhirat. Ini hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senantiasa mengikuti
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kuduah kita, suri tauladan kita. Bagaimana cara berpakaiannya, bagaimana cara berbicaranya, bagaimana cara sholatnya, cara zikirnya, hadirin mulia. Ini luas, hadirin mulia. Jadi kita nggak fanatik buta. Kita belajar bagaimana memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nominal yang kecil, asalkan niat benar, itu bisa jadi kebaikan buat kita. Nah, kita sedekah buat masjid, kita sedekah buat pesantren, kita sedekah buat anak yatim. Nah, kita akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Kita datang mendakwahkan agama, karena Islam ini agama nyata, agama fakta, bukan agama KTP, hadirin mulia. Mati, ditanya oleh Allah, oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, man ikhwanuka, siapa saudara kamu? Kita mau jawab muslimin wal muslimat, mana buktinya, hadirin mulia? Buktinya kagak ada, sedangkan Islam ini agama fakta, agama realita, agama nyata. Mau jawab muslimin wal muslimat, mana buktinya? Tapi orang yang senantiasa berkorban di jalan Allah, mujahadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bi amwalikum wa anfusikum, datang ke masjid-masjid, datang ke musola-musola, langgar-langgar, datang menemui saudara muslim yang mulia, para saya dipotret langsung oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah datang silaturahmi, ya, tanpa diundang. Hari ini kan hari mulia miris kita. Sekolah tinggi-tinggi, ya, setelah aliyah, kita kuliah, hari mulia, punya gelar SAG, sarjana alam goib, terus duduk di rumah saja, naudzubillah min dzalik. Tidak ada acara untuk silaturahmi, tidak ada membuktikan bagaimana kita ini saudara muslim, hari mulia, ini bahaya. Kebanyakan hanya di rumah itu punya kalender, almanak, tanggal di, ya, Maulid Nabi di kampung ini, ya, Isra Mi'raj di kampung ini, Jumat di sini, taklim mingguan di sini, taklim bulanan di sini. Ini ada mulia, hanya gitu doang. Datang hanya karena ada maksud dan tujuan dunia. Ini bahaya. Nah, kalau bisa dengan iman yang benar, kita mengorbankan rasa malu, jiwa, harga diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita datang ke saudara muslim kita untuk menyampaikan agama, saling mengingatkan bahwa hidup kita di dunia ini nggak lama, paling banter 60-70 tahun. Nah, setelah itu kita akan mati. Mati itu hidup kembali, hadirin mulia. Akan mempertanggungjawabkan hidup kita semasa hidup kita di alam dunia. Bila 60 tahun Allah kasih usia kita, 60 tahun kita akan mempertanggungjawabkan, hadirin mulia. Jadi dengan iman yang kuat, ikut contoh Nabi, kita akan menjadi, diri kita akan menjadi ulama ul akhirah. Ulama akhirat, hadirin mulia. Kan sekarang ulama itu ada dua, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ulama dunia itu ulama su. Ulama su itu dia berani datang, hadirin mulia, kalau ada amplop. Dia datang, diundang kalau orang kaya, baru dia datang itu. Itu ulama su, ulama dunia. Bahaya, hadirin mulia. Dia berani ceramah kalau ada amplop. Nanti amplopnya kalau kecil dia nggak datang lagi. Ya. Maunya gede. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini kita mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari penyakit-penyakit hati. Mudah-mudahan kita menjadikan dai-dainya Allah SWT. Kalau ada pengajian datang, nggak usah pakai jemput, datang. Kalau zaman sekarang kan cuman WA, insya Allah Pak ada pengajian, datang. Menyampaikan agama, nggak ada embel-embel lain. Bagaimana supaya saudara muslim kita ini punya ilmu, sehingga dia menjalankan ilmunya akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia sampai akhirat. Maka nilai pahalanya mengalir kepada kita sekalian, ilmu dia. Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasatin, satu shadaqatun jariyah au ilmun yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Kalau anak Bani Adam ini meninggal, putus semua amal kebaikan. Amal-amal kebaikan putus. Sisa 3 perkara ini, hadirin mulia. Shadaqatun jariyah au ilmun yuntafa'u bih aw waladin sholih yad'ulah. Ilmu yang bermanfaat ini bukan berarti dia ngarang kita banyak, hadirin mulia. Orang ahli ilmu, hadirin mulia, dia mendengarkan 1000 kali ilmu yang didengar, tapi dia mengatakan baru 1 kali didengar. Artinya apa? Dia tawajuh benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan.
Itu ahli ilmu. Kemudian kita menyampaikan agama hadirin mulia, nanti ada yang menyampaikan lagi, terus menyampaikan secara bersanad hadirin mulia, maka ilmu itu mengalir terus sampai kita meninggal dunia. Ilmu yang awwadadin soleh, dan kita termasuk anak-anak yang soleh ya. Anak-anak yang soleh-soleha, anak-anak yang bermanfaat, yang selalu bersilaturahmi, menjalankan perintah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkara penting. Maka iman yang benar ikut contoh Nabi, yang pertama yang harus kita teliti adalah sholatnya. Kalau kita terbalik ya, kalau Rasulullah SAW dan para sahabat, itu sholatnya di masjid, cara berjamaah di awal waktu. Kalau kita ditanya cinta Nabi, cinta. Tapi perkara sholat yang mulia, nggak ngikut Nabi. Kenapa? Sholat kita di rumah sendiri di akhir waktu, kan kebalik. Padahal cinta Nabi. Udah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sampaikan kepadanya Muhammad, apabila mereka cinta kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. So pasti yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepadanya. Kemudian apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Subhanallah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, mengikuti. Jadi yang mulia, menyampaikan perkara ilmu, perkara agama ini supaya masyarakat tahu apa manfaatnya, apa faedahnya, baru fattabi'uni, mengikuti. Jadi mau mengikuti bagaimana kalau kita belum tahu hadirin mulia? Maka yang terpenting adalah bagaimana kita kenal, kita tahu, kemudian kita menyampaikan. Kita mengikuti, berarti kita mengikuti Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat Nabi. Bagaimana sholatnya, kemudian bagaimana akhlaknya, ilmunya, akhlaknya, bagaimana sampai ke peningkatan ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita supaya dengan mujahadah yang sungguh-sungguh Allah kasih kita karunia yang sangat besar. Ada hari ini orang cuman sholatnya rajin tapi nggak pakai ilmu. Mardudatun wa tuqbal. Barang siapa yang mengerjakan sholat nggak pakai ilmu, ditolak, nggak diterima. Kayak mana? Kayak kita di laut, kapal tenggelam tapi nggak ada alat. Hadirin mulia, ini bahaya. Maka kita belajar ilmu agama ini kepada siapa? Kepada guru-guru yang bersanad. Ya. Jangan kita belajar ilmu ini hanya sebatas di Facebook saja, di Instagram saja, di YouTube. Itu nggak bertanggung jawab. Tapi perlu, tapi jangan 100% di medsos. Paling tidak kita punya guru, ya, guru-guru yang bersanad, sehingga ilmu yang kita dapat juga bersanad, bermanfaat. Ya. Ilmu apa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, kemudian dicontohkan Nabi, sahabat-sahabat, al-ulama warisatul anbiya, para alim ulama, kemudian menyampaikan apa yang disampaikan Nabi dan Rasulnya. Kita ikut. Maka jemaah sekalian, teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini hal-hal yang penting. Ya. Insya Allah kalau kita amalkan, bagaimana membetulkan imaniyah kita kepada Allah, praktek amal ikut contoh Nabi, bagaimana sholatnya kita perhatikan, bagaimana ilmunya, ya, ilmu sholat, ya, ilmu masyailnya, ya, ilmu fadilahnya ini, ilmu fadil dengan masail ini sama-sama penting. Lir ibarat, ya, dikatakan kayak mobil jemaah sekalian, teman-teman sekalian, mobil ini bahannya ada di depan, ada di belakang. Kalau yang depan ini adalah ilmu fadil, ya, yang di belakang, ilmu depan ini ilmu masail, di belakang ini fadil yang mendorong. Jadi kadang-kadang orang ini malas mengamalkan agama. Kenapa? Karena nggak ada pendorongnya. Maka jemaah sekalian, hari ini apabila kita menyampaikan agama kepada saudara muslim, bagaimana dia mau sholat, bagaimana dia mau tahajud, bagaimana mau duha, bagaimana sedekah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.